Kita ke informasi lain, pemirsa, ratusan rumah di 8 RT di Ulu Jami, Pesanggerahan, Jakarta Selatan terendam banjir setinggi 1 meter. Banjir disebabkan luapan air dari kali penghubung Pesanggerahan yang mengalami kenaikan debit air pasca hujan deras yang melanda Jakarta. Banjir kembali dirasakan ratusan warga yang bermukim di kawasan Ulu Jami, Pesanggerahan, Jakarta Selatan, Jumat malam. Banjir setinggi 1 meter merendam ratusan rumah warga akibat luapan air kali penghubung Pesanggerahan. Adanya penyempitan kali membuat debit air pada kali penghubung Pesanggerahan meluap. Untuk mengurangi air masuk ke dalam rumah, warga berinovasi dengan tanggul buatan. Namun, tingginya banjir membuat air tetap masuk ke rumah dan mengganggu aktivitas warga. Ini banjirnya bukan sebulan sekali, tapi seminggu 3 kali, bisa 4 kali. Setiap hujan sedikit aja pasti banjir. Saya pikir masalah kali ya. Kali yang di ujung sana itu mengecil. Jadi airnya sebenarnya saya bukan yang nggak mau banjir, cuman ini banjirnya udah keseringan. Kali yang di perbatasan antara Jakarta Barat dengan Jakarta Selatan itu kayaknya mengecil. Jadi air nggak lancar ke sana. Agar banjir tidak berulang, warga berharap pemerintah melakukan pelebaran dan pengerukan pada kali penghubung Pesanggerahan. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Ya, hujan deras yang melanda Jakarta Jumat sore menyebabkan banjir di kawasan Kebonjeruk, Jakarta. Dan pemirsa, inilah kondisi di Jalan Panjang Kebonjeruk, Jakarta pada Jumat malam. Hujan deras yang mengguyur sejumlah kawasan di Jakarta sejak sore membuat wilayah ini tergenang banjir setinggi 30 cm. Sejumlah pengendara sepeda motor harus memutar balik atau menuntun motornya agar tidak mengalami mati mesin. Ya, banjir juga melanda permukiman warga di Jalan SD Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Jumat malam. Banjir setinggi 40 cm ini melanda permukiman warga di Jalan SD Cipulir, RT 3 RW 11 Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Hujan deras yang melanda Jakarta pada Jumat sore membuat anak kali Pesanggerahan yang berada tak jauh dari permukiman warga meluap. Banjir membuat akses dan aktivitas warga terganggu. Sejumlah pengendara sepeda motor tak berani melintas. Menurut warga, kawasan ini memang langganan banjir, terlebih jika hujan deras turun cukup lama. Misalnya hujannya sampai nggak berhenti itu bisa sepinggang ya kalau di sebelah sananya. Cuman kalau standar ya biasanya sepaha. Itu ukuran orang dewasa gitu ya, Iya, Mbak? sepaha orang dewasa ya. Ada 50 sampai 1 meter itu, Mbak? Pernah sih sampai segitu. Pernah sampai segitu. Ini tadi terjebak udah berapa lama di sini, Mbak? Ada kali 30 menit. Pemirsa, di Bangkalan, Jawa Timur, sebuah bus antar kota menabrak truk kontainer yang melintas di jembatan Suramadu. Ya, selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Kita ke informasi lain, pemirsa. Polisi menangkap artis Onadio Leonardo bersama istri terkait kasus penyalahgunaan narkoba. Ya, penceramah muda Habib Jafar yang juga sahabat Onat menyampaikan keprihatinan dan kekecewaannya. Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat menangkap artis Leonardo Arya atau yang kerap disapa Onadio Leonardo terkait kasus penyalahgunaan narkoba. Ona ditangkap di sebuah perumahan di kawasan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan bersama istrinya Baby Leonardo alias Baby Priscilia pada Rabu malam. Sementara satu orang lain ditangkap di kawasan Sunter Tanjung Priok, Jakarta Utara. Polisi menyita barang bukti ganja dari penangkapan tersebut, sedangkan barang bukti ekstasi sudah habis digunakan. Hingga saat ini polisi masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap Onat dan 2 tersangka lainnya. Ekstasinya sudah habis karena diduga dipakai. Yang ditemukan hanya ada beberapa sisa ganja di dalam plastik. Ya, ini masih terus dikembangkan. Ini baru saja
diamankan oleh rekan-rekan dari Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat. Menanggapi penangkapan Onar, penceramah muda Habib Hussein Jafar Al-Hadar atau akrab disapa Habib Jafar menyampaikan keprihatinan dan kekecewaannya. Melalui unggahannya di media sosial, Habib Jafar mendoakan agar Onar bisa terlepas dari narkoba. Pemirsa, Wakil Wali Kota Bandung Erwin membantah terjaring operasi tangkap tangan kejaksaan. Ia memenuhi panggilan kejaksaan sebagai saksi atas dugaan korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Wakil Wali Kota Bandung Erwin akhirnya angkat bicara menanggapi kabar yang menyebut dirinya terkena operasi tangkap tangan Kejaksaan Negeri Kota Bandung. Erwin memenuhi panggilan Kejari Kota Bandung dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk memberikan keterangan. Kehadirannya di kantor Kejaksaan bagian dari sikap kooperatif sebagai pejabat publik yang menghormati proses hukum. Itu kalau OTT hoax ya, nggak ada OTT, saya dipanggil sebagai saksi saja. Tidak ada OTT yang mana yang memberitakan OTT, saya tidak tahu dari mana itu mereka bisa memberitakan saya OTT. Terus terang saya juga kaget juga ada berita OTT itu kan. Seperti itu. Siapa aja? Saya sendiri. Penyalahgunaan kewenangan di Pemda Kota Bandung ya Pak? Ya, ada hal seperti itu, ada kewenangan, ada juga terkait tindak pidana korupsi ada. Sampai dengan saat ini yang bersangkutan masih berstatus sebagai saksi terkait dugaan tindak pidana korupsi, kegiatan, saya ulangi, dugaan tindak pidana korupsi dalam penyalahgunaan kewenangan pada pemerintahan daerah Kota Bandung tahun 2025. Masih sebagai saksi beliau. Erwin juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya atau terprovokasi isu dan informasi yang belum terverifikasi. Ia meminta publik menunggu hasil pemeriksaan resmi dari Kejaksaan Negeri Kota Bandung. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Fingran, iNews melaporkan. Pemirsa, Polda Metro Jaya berhasil mengungkap kasus penipuan online scamming dengan modus investasi saham dan kripto jaringan internasional yang terhubung ke Malaysia hingga Kamboja. Dalam kasus ini, pemirsa, polisi menetapkan 3 orang tersangka dengan modus operandi mengajak korbannya untuk bergabung melakukan investasi saham dan aset kripto. Akibat penipuan online scamming ini, korban mengalami kerugian mencapai 3,05 miliar rupiah. Ketiga tersangka ditangkap di wilayah Singkawang Barat, Kalimantan Barat. Penyidik membutuhkan waktu 1 bulan 8 hari untuk dapat mengungkap pelaku tindak pidana penipuan, daring atau online scam dan pencucian uang. Penangkapan para pelaku dilaksanakan di wilayah Singkarang Barat dan penyidik Polda Metro Jaya dibantu oleh Polres Singkawang Barat, Polda Kalimantan Barat. Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Kabid, bahwa pengungkapan kejahatan online ini itu harus bekerja sama. Kemudian tidak hanya secara nasional tetapi juga internasional. Yang ketiga, kemudian penipuan daring yang terjadi memanfaatkan mudahnya kelompok pelaku untuk mendapatkan nomor handphone atau MSISDN atau kepanjangannya Mobile Station International Subscriber Directory Number atau yang biasa kita kenal dengan istilah kartu prabayar, untuk mereka gunakan dalam membuat entitas di ruang cyber. Jadi istilah everybody can be anybody itu bisa diwujudkan dengan cara mereka membeli kartu prabayar tersebut. Kemudian membuat profil sesuai dengan profil yang mereka inginkan. Selanjutnya menyebarkan konten penipuan. Tadi sudah disampaikan ada akun IG, kemudian ada linknya dengan cara mudah menyebarkan melalui entitas tersebut kepada setiap orang yang memiliki akses yang sama terhadap aplikasi yang digunakan untuk melakukan penipuan.
Misalnya menggunakan aplikasi WhatsApp dan Telegram. Jadi konten yang disebarkan penipuan itu pada perkara ini berupa konten investasi saham dan kripto.